Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu Filipus di Samaria, berkatalah seorang malaikat Tuhan kepadanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menyusul jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Ia duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera mendekat dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikian ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri ataukah tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat yang ada airnya. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Lalu Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanan dengan sukacita, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia menjelajah daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Mazmur tanggapan dengan referen, "Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi." Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Pujilah Allah kami, hai para bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takwa kepada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku, dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Baik pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya.
telah turun dari surga sabda Tuhan. Barang siapa makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian, Shalom. Shalom. Iman gereja menyatakan siapa yang mau selamat, hendaklah dia percaya kepada Kristus dan memberikan dirinya dibaptis. Hari ini dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana ungkapan iman dari seorang sida-sida yang baru pulang berziarah dari Yerusalem. Berkat Roh Kudus, dia percaya kepada Kristus dan memberikan dirinya untuk dibaptis. Orang-orang yang percaya kepada Kristus tidak juga dibiarkan sendiri saja oleh Kristus dalam menjalani kehidupannya dan menumbuhkan iman kepercayaannya. Tetapi Kristus senantiasa menyertai dengan menganugerahkan sendiri tubuhnya untuk menjadi santapan yang memberikan kekuatan bagi seorang untuk tetap setia dalam menjalankan kehidupan berimannya supaya dapat sampai kepada Allah. Kita semua telah percaya kepada Kristus dan kita bersyukur bahwa Kristus senantiasa membimbing dan menyertai kita dan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita melalui Ekaristi, tubuh dan darahnya yang Dia berikan kepada kita dan kita sambut itu setiap hari. Semoga Kristus membimbing kita, menyertai kita, dan semoga tubuh dan darahnya melindungi kita daripada segala yang jahat dan menjauhkan kita dari segala godaan, sehingga kita dapat